Meiosis merupakan jenis pembelahan sel yang terjadi dalam dua tahap, yang mana pembelahan terjadi pada sel kelamin atau gamet dan menghasilkan 4 sel anakan bersifat haploid dan berbeda dengan induknya. Meiosis disebut juga pembelahan reduktif karena terjadi pengurangan kromosom pada sel anak yang dihasilkan. Jika jumlah kromosom sel induk diploid, akan dihasilkan anak dengan jumlah kromosom yang haploid. Meiosis bertujuan untuk mengurangi jumlah kromosom separuh dari jumlah kromosom sel induk sehingga menjaga jumlah kromosom individu dari generasi ke generasi berikutnya akan tetap sama. Jika terjadi fertilisasi antar sel kelamin jantan dan betina, yang dihasilkan melalui meiosis akan dihasilkan zigot yang nantinya tumbuh menjadi individu diploid. Pembelahan meiosis juga bertujuan untuk menghasilkan gamet atau gemetogenesis. Tahap pembelahan meiosis terjadi atas meiosis 1 dan meiosis 2, masing-masing dengan tahapan yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Sebelum meiosis terjadi tahap intrafase. Intrafase adalah masa sebelum meiosis 1. Pada intrafase terjadi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, DNA bereplikasi sehingga terbentuk dua salinan DNA. Dan yang kedua, sentrosom bereplikasi menjadi dua buah. Selanjutnya yang kedua, tahap meiosis 1. Meiosis merupakan tahap pemisahan kromosom homolog atau pembelahan tridioksional yang menghasilkan dua sel haploid dari satu diploid. Meiosis 1 meliputi profase 1, metafase 1, anafase 1, dan juga telofase 1. Selanjutnya, tahap profase 1 merupakan fase terpanjang yaitu 90% dari waktu yang diperlukan dalam meiosis. Profase 1 terbagi menjadi 5 subfase. Yang pertama, tahap leptoten. Nah, tahap leptoten ini ditandai dengan kromatin yang memandat, memendek, lalu membentuk yang namanya kromosom. Lalu tahap keduanya yaitu tahap zigoten, yaitu kromosom homolog saling berdekatan atau menempel lebih dekat dan lebih stabil sehingga terjadi sinapsis, yaitu pasangan dua kromosom homolog. Jadi sinapsis ini dibantu oleh bagian pusat dan transversal dari kompleks sinaptonemal dan kromosom yang berpasangan ini disebut juga bivalen ataupun tetrat. Lalu kemudian sentrosom membelah menjadi dua sentriol yang dimana menuju ke kutub yang berlawanan. Lalu masuk tahap ketiga yaitu pakiten. Tahap ini ditandai dengan kromosom homolog saling menempel dan membentuk struktur tetrat atau bivalen dan mengganda. Kemudian terjadi yang namanya pindah silang atau crossing over gen. Nah, pada kromosom homolog pada kiasma. Jadi kiasma adalah tempat persilangan dari kedua lengan kromosom. Nah, pindah silang itu yang menyebabkan terbentuknya sel gamet dengan susunan gen baru. Lalu masuk pada tahap keempat yang dimana tahap diploten yang ditandai dengan pasangan kromosom homolog sudah saling merenggang, tetapi pada beberapa bagian kromosom homolog terjadi perlekatan atau saling menyilang membentuk kiasma. Lalu ditandai juga dengan inti sel yang mulai menghilang. Nah, pada tahap terakhir yaitu tahap diakinesis, yaitu kromosom homolog sudah berpisah dan di mana inti selnya ini sudah menghilang dan terbentuk benang-benang spindel atau mikrotubula dan di antara kedua sentrosom yang berada di kedua kutub yang berlawanan. selanjutnya masuk pada tahapan anafase 1, yakni yang pertama, benang-benang spindel menggerakkan dan menarik kromosom homolog ke arah kutub yang berlawanan sehingga pasangan kromosom homolog tersebut terpisah. Yang kedua, sentromer tidak berpisah, melainkan tetap menyatukan kromatid saudara sehingga masing-masing kromosom homolog tersebut tetap terdiri dari atas dua kromatid saudara.
Dan yang ketiga, anafase 1 menyebabkan unit kromosom diploid 2N terbagi menjadi 2 unit kromosom yang masing-masing bersifat haploid atau N. Selanjutnya masuk kepada tahapan telofase 1 dan sitokinesis 1. Yang pertama, kromosom homolog sudah berada di kedua kutub. Setiap kutub sudah memiliki satu set kromosom yang haploid. Dan yang kedua, sitokinesis terjadi secara serentak dengan telofase 1 untuk membentuk 2 sel anak. Dan yang ketiga, pada sel hewan terbentuk alur pembelahan, sedangkan pada sel tumbuhan terbentuk pelat sel. Setelah itu, hasil pembelahan meiosis 1 adalah menghasilkan 2 sel anakan dengan kromosom haploid N, yaitu setengah pasang kromosom homolog. Namun kromosom tersebut terdiri atas sepasang kromatid. Interkinesis. Interkinesis merupakan jeda waktu antara meiosis 1 menuju meiosis 2. Sebelum pembelahan meiosis 2, tidak terjadi replikasi DNA. Meiosis 2 merupakan tahap pemisahan kromatid saudara dari kromosom haploid. Profase 2 diawali dengan pembelahan 2 buah sentriol menjadi 2 pasang sentriol baru. Setiap pasang sentriol atau bergerak menjadi kutub yang berlawanan. Benang spindel dan membran inti dibentuk sementara nukleus lenyap. Kromosom berubah menjadi kromatid. Metafase 2, pasangan kromatid dari kromosom haploid benda di bidang pembelahan kinetokor. Dari setiap kromatid ini menghadap kutub yang berlawanan, benang spindel menghubungkan sentromer dengan kutub pembelahan. Anafase 2 adalah sentromer kromatid saudara berpisah sehingga kromatid tersebut menjadi kromosom individual dan benang spindel atau disebut mikrotubula menarik kromatid bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Yang berikut ada telofase 2 dan sitokinesis 2, yaitu yang pertama ada kromosom telah sampai di kedua kutub yang berlawanan, yang kedua ada terbentuk nukleolus dan membran inti pada kutub yang berlawanan sel, yang ketiga yaitu setiap inti dipisahkan oleh sekat pembelahan pada sel hewan, terbentuk alur pembelahan, sedangkan pada sel tumbuhan terbentuk pelat sel. Pada akhir sitokinesis dihasilkan 4 sel anak yang kromosomnya haploid atau juga disebut dengan N.